Kalau orang sudah lulus kuliah sebelum dapat kerja, itu namanya apa? Kan orang lulus kuliah belum tentu langsung dapat kerja kan? Semua orang sedang pengen banget bisa bekerja online, ya. Maksudnya dalam artian pengen punya bisnis online. Kalau ditanya pengen punya bisnis online, kenapa? Ketika ditanya mereka akan banyak yang menjawab karena bisa santai. Nah, ini nyaman nih, karena bisa santai. Jualan bisa santai, padahal jangan salah. Kalau seseorang punya bisnis online dan dijalankan dengan benar, tidak mungkin dia bersantai-santai. Karena bahkan untuk kirim barangnya saja, orang tersebut harus bolak-balik puluhan kali ke tempat pengiriman. Artinya itu jelas bukan santai. Belum lagi nanti kalau dikomplain sama pelanggannya, ya. Kalau pelanggan komplain itu udah dahsyat. Itu saja sudah bukan zona nyaman. Mungkin begitu ya Pak Yakub ya. Betul sekali ya. Jadi memang benar seperti yang sudah dikatakan Pak Fundi bahwa di dalam yang namanya customer pun tentu tidak mau cuma hanya terima fasilitas seperti demikian, maka fasilitasnya akan terus bertambah. Kalau bisa yang namanya buy one get one itu nggak cuma buy one get one lagi gitu ya, tapi buy one get four gitu ya. Nah, itu yang menjadi satu tuntutan ya, bagaimana kita nggak bisa yang namanya hidup di zona yang nyaman, karena orang-orang customer mintanya buy one get four gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa mencoba berpikir kreatif dan ya udahlah, yang penting orang-orang udah suka kok sama produknya saya, ya sudah, yang penting kita jual aja satu 20.000 misalkan ya. Nah, lama-lama orang juga akan memiliki cara lain, misalkan dia akan membuat produk yang sama dan mungkin lebih enak atau gimana, lebih bagus gitu ya, dan akhirnya mereka dengan praktek yang berbeda, contohnya bisa buy one get five misalkan. Nah, itu akhirnya adalah satu kreativitas yang harus bisa berjuang di out of the box of the comfortability gitu loh, gitu kira-kira. Iya Pak, ada satu cerita menarik Pak kemarin Pak, dengan salah seorang saya temui bahwa dia mengatakan seperti ini. Aduh enak ya pakai aplikasi ini. Aplikasi apa itu? Ya nanti teman-teman silahkan nanti daftar iklannya di sini, nanti kita sebutkan ya mereknya. Oke. Jadi promosi dulu Pak. Oke. Nah, salah satu beliau mengatakan, aduh enak ya pakai aplikasi ini, banyak diskonnya katanya. Saya berpikir bahwa terkait dengan deadly comfortable ini, hati-hati bahwa manusia itu pada dasarnya suka dalam zona nyaman. Mereka suka dengan yang nyaman-nyaman seperti diskon, gitu kan? Seperti yang tadi Pak Yakub mengatakan bahwa tadi bilang kalau manusia itu pengennya kayak tadi buy one get four, buy one get five. Berarti kan mereka seneng yang enak, nyaman di area seperti itu. Hati-hati loh, bahwa sebenarnya ketika kita dapat seperti itu, sebenarnya mereka juga diuntungkan dari zona nyaman kita gitu. Itu yang terpikirkan di benak saya sih teman-teman gitu. Nah, terkait dengan zona nyaman nih Pak. Lalu seperti apa sih kita butuh kenyamanan itu, atau yang saya sebut itu sebagai enough comfortable itu? Sejauh mana sih Pak? Pak Fundi, boleh? Oke, sejauh mana nih kita butuh kenyamanan? Yang pasti kita butuh kenyamanan dasar yang pada umumnya kita semua orang kejar, misalnya tentang makan cukup, kemudian berpakaian yang pantas, pendidikan, itu semua hal adalah kondisi nyaman. Bayangkan kalau kita lagi pendidikan, lagi mengikuti program pendidikan atau sekolah, terus tiba-tiba bom bisa jatuh di sebelah kita begitu ya. Itu jelas sesuatu yang bisa membuat kacau semuanya ya. Maksudnya dalam artian kenyamanannya akan terganggu dan proses belajarnya pasti terganggunya sangat begitu. Kita saja yang sekarang sedang memasuki masa pandemi, orang sekolah juga jadi serba lebih sulit ya. Anak-anak harus bisa online, mau tidak mau sekarang yang menjadi guru adalah orang tuanya begitu kan. Dan jelas itu akan mengganggu
kenyamanan, begitu kan. Artinya apa? Orang akan mengejar kenyamanan di tahap tertentu, di bagian tertentu. Kenyamanan fisik ada standarnya seperti itu. Hanya saja yang perlu dilihat adalah bahwa kita perlu terus melihat ke dalam diri kita perlu refleksi diri. Apakah selama ini kita berada dalam kondisi nyaman yang mematikan atau kondisi nyaman yang cukup? Kondisi yang nyaman yang cukup itu ditandai dengan orang tersebut masih memiliki motivasi untuk berkembang atau misalnya mencoba hal baru. Ya. Tapi kalau sudah deadly comfortable, orang cenderungnya ya udahlah, ya sudahlah, apatis ya. Kalau perlu yang nyaman, yang instan, yang mudah, nggak perlu repot-repot. Nah, kalau kita melihat diri kita sudah sampai pada tahap yang seperti itu, artinya kita sudah masuk dalam kondisi yang berbahaya. Artinya harus segera mungkin untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Coba bayangkan, ada mahasiswa yang kuliahnya lama, tidak lulus-lulus, bukan karena kurang pintar, bukan. Tapi karena takut untuk merubah statusnya dari mahasiswa menjadi, nah ini menjadi apa nih? Saya harus tanya dulu nih ke rekan-rekan semua. Kalau orang sudah lulus kuliah, sebelum dapat kerja, itu namanya apa? Kan orang lulus kuliah belum tentu langsung dapat kerja kan? Nah, itu namanya pengangguran. Mahasiswa itu kadang takut untuk lulus karena mereka mengganti statusnya dari mahasiswa jadi pengangguran. Sebetulnya itu sudah menempel di alam bawah sadar mereka. Dan pada akhirnya mereka menunda-nunda. Nah ini loh bahayanya zona nyaman. Ada yang ditunda. Sesuatu yang harusnya bisa menjadi lebih produktif, ditunda. Coba bayangkan, rekan-rekan semua. Coba pikirkan, apa yang Anda tunda? Apa yang Anda tidak mau lakukan atau seolah-olah aduh berat banget dilakukan? Sebetulnya bukan masalah beratnya, tapi sepertinya Anda takut untuk merubah sesuatu. Jangan-jangan Anda sedang berada di zona nyaman yang mematikan. Nah, artinya apa? Kita harus terus refleksi diri, kita harus terus lihat kembali ke dalam diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang menahan kita karena kita sebetulnya sedang mempertahankan rasa nyaman dan kita tidak berani bergerak maju dan pada akhirnya kita bisa mati secara mental. Termasuk juga mereka yang sedang bekerja mungkin. Ada beberapa orang yang datang ke saya mengatakan bahwa saya kerja di tempat ini, waduh saya nggak nyaman banget. Lingkungannya tidak nyaman, kerjaannya saya tidak suka. Waktu saya tanya, kenapa tidak keluar? Ya saya mau keluar. Sampai 1 tahun kemudian, nggak keluar juga. 2 tahun kemudian, nggak keluar juga. Tapi tetap ngeluh. Artinya apa? Itu sebetulnya sudah jadi zona nyaman. Karena dia takut untuk keluar dan takut untuk mencoba hal baru. Kondisinya seperti itu. Loh, zona nyamannya tapi kan nggak enak. Ya, zona nyaman yang tidak nyaman. Tapi itu sebetulnya sudah zona nyaman di alam bawah sadar. Begitu juga dengan orang yang menjalani bisnis tertentu. Kadang takut untuk mencoba hal tertentu yang baru. Nah, kondisi-kondisi itu jangan-jangan adalah deadly comfortable. Ya benar. Seperti itu Hen, kira-kira Hen. Benar juga, saya setuju ya Pak Fundi. Seperti pernah saya bertemu dengan satu owner dari perusahaan di Jakarta. Perusahaan ini adalah perusahaan ekspor impor ya di Jakarta. Dan saya pernah berbicara ngobrol gitu ya, karena saya ingin coba untuk bisa mengembangkan sistemnya di perusahaan tersebut. Tetapi rupanya yang terjadi adalah ownernya tersebut mengatakan kepada saya, enggak, saya cukup menggunakan Excel saja ya. Bisa dibayangkan perusahaan ekspor impor tapi menggunakan Excel saja gitu ya. Karena Pak, memang kenapa Pak menggunakan Excel gitu ya? Karena saya sudah meng-hire satu orang yang sangat spesial banget yang sudah tahu rumusnya sedemikian hebat dari rumus biasa sampai rumus yang paling expert se-Excel pun gitu ya. Dan buktinya kalau saya minta report langsung dia ekstrak dan kemudian langsung dijadikan print dan kemudian langsung dikasih, langsung bisa kok gitu ya. Kenapa saya harus pakai
ERP dan lain sebagainya yang sekarang ini sudah modern. Kalau misalnya saya punya orang yang bisa gitu ya. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya karena saya karena owner cuma mengatakan seperti itu ya, saya mencoba untuk memberikan sugesti bahwa sebenarnya di zaman yang sekarang ini makin banyak lebih mungkin kita bisa kontrol sendiri, tidak perlu menggunakan orang sebenarnya. Tapi ini orang udah bawahan saya udah dari dulu, udah dari lama gitu ya. Ya tapi ya memang ini yang namanya kenyamanan gitu ya. Sudah sampai ada di dalam kenyamanan yang terlalu nyaman gitu ya. Sehingga akhirnya perusahaan ini tidak bisa berkembang terus. Ya sebenarnya kalau saya melihat sekarang ini perusahaan tersebut masih terus beroperasi ya tetap terus beroperasi dan menggunakan aplikasi yang Excel yang lama gitu ya dan memang mereka berjalan tetapi sebenarnya bisa jadi satu peluang bagi teman-teman yang menonton ini kalau misalkan kita menggunakan ERP, Enterprise Resource Planning dan lain sebagainya itu akan bisa menjadi lebih efektif sehingga kita bisa keluar dari zona nyaman kita dan kemudian kita bisa mencari sesuatu yang baru sehingga apa yang kita pikirkan dulunya itu nyaman menjadi merasa, wih kayaknya ada yang lebih oke nih, lebih enak dibandingkan yang sebelumnya gitu loh. Makanya jangan pernah mencoba untuk kita berpikir gue udah nyaman gitu loh. Gitu kira-kira. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Sebelum kita lanjut lebih jauh, gue mau simpulin dulu bahwa deeply comfortable itu adalah satu zona di mana kenyamanan itu bisa membunuh kita, baik itu secara mental dan jangan sampai kita juga itu juga bisa membunuh secara fisik. Tapi yang kita tekankan itu adalah bagaimana zona nyaman itu membunuh secara mental. Dan kemudian kita tahu bahwa kalau misalnya ayam itu kalau dalam zona nyaman dia bisa mati karena gas amonia atau bisa dibilang dengan mati karena kotorannya sendiri ya di dalam tempat nyamannya sendiri. Hati-hati. Begitu juga dengan manusia, jangan sampai kita terjebak di dalam zona nyaman. Kita butuh perubahan untuk terus hidup lebih baru, hidup lebih baik. Dan juga bahwa perubahan itu tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling penting tentunya. Dan sekali lagi keluar dari zona nyaman yang mematikan. Ya, kita butuh zona nyaman yang cukup di mana kita bisa berkembang untuk mencoba hal-hal yang baru dan jangan sampai kita terjebak dalam zona nyaman yang mematikan di mana kita sulit untuk maju, takut untuk maju, banyak mengeluh, seperti ada sesuatu yang menahan, membuat kita malas, sehingga kita tidak akan pernah maju step by step. Oke, nah itu tadi sedikit kesimpulan. Nah, kita akan masuk pertanyaan yang selanjutnya nih. Saya ingin ke Pak Yakob. Nah, Pak Yakob, dampak apa sih dalam sistem informasi itu maupun teknologi yang ada saat ini yang sedang berkembang terkait dengan deeply comfortable? Dampaknya seperti apa nih, Pak? Ya, sebenarnya dampak dari kalau terlalu nyaman, maka seperti yang tadi sudah pernah sempat saya sampaikan, ada perusahaan yang selalu menggunakan Excel. Ya sebenarnya memang tidak masalah sih, karena sampai sekarang ini pun juga banyak perusahaan menggunakan Excel. Tetapi jangan sampai dijadikan sebagai Excel ini sebuah aplikasi yang terlalu membuat nyaman di dalam satu perusahaan, sehingga akhirnya segala semacam proses, apapun report, apa segala macam menggunakan Excel gitu ya. Nah karena yang namanya di dalam teknologi itu tentunya ada masa lifetime-nya ya, masa waktu hidupnya gitu ya, sehingga dia tidak bisa akan terus-menerus berada di kondisi yang sama gitu ya. Seperti contohnya OS, operating system kita juga nggak pernah mungkin kita selalu, saya mau tetap menggunakan Windows 98, karena Windows 98 ini keren banget gitu. Enggak ya, karena sekarang ini udah ada Windows 10 gitu ya, dan mungkin nanti sebentar lagi juga akan muncul lagi Windows yang baru gitu. Nah, kalau bicara mengenai masalah selalu adanya perubahan, maka kita akan selalu melihat dampaknya itu adalah adanya perubahan yang terjadi ya. Sama seperti seperti yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Fundi bahwa kita tidak mau hanya terus-menerus di masa remaja, kita tidak mau di masa
dewasa awal, tapi terus-menerus kita harus berkembang dan kita bisa mendapatkan value ya. Nah, sehingga yang bisa simpulkan di sini adalah, yang bisa saya berikan jawaban adalah dampaknya adalah kita harus bisa menciptakan value, ya, menciptakan nilai yang baru bagi baik itu diri kita, baik itu perusahaan kita, baik itu bisnis kita, baik itu proses kita, bahkan bagi lingkungan kita sekitar, supaya kita bisa memberikan dampak yang baik juga kepada lingkungan. Tidak kita cuma ya begitu-gitu aja gitu ya, kita nggak pernah berubah, kita cuma diem itu aja gitu ya. Nah, makanya ini yang perlu menjadi satu dilema, bukan dilema, tapi menjadi satu hal yang penting yang harus kita pikirkan. Apakah kita mau berubah atau kita akan menunggu nasib saja gitu ya. Nah, itu yang menjadi pemikiran bagi kita. Gitu kira-kira, Henry. Oke, jadi bagaimana dampak itu harus bisa menciptakan value-value yang baru yang berguna bagi masyarakat, ya Pak ya. Kalau bisa dikecilkan lagi di keluarga kita, di teman-teman kita, di lingkungan bisnis kita, pekerjaan, di kuliah kita, yang teman-teman masih kuliah, di mana kita harus memberikan impact, memberikan value yang baru. Ya, oke. Nah, terakhir nih Pak, terakhir. Oke. Untuk Pak Fundi, saya mau ke Pak Fundi. Nah, boleh nggak sih Pak, kasih dong pesan-pesan nih untuk teman-teman semua yang menyaksikan nih, yang hidup di masa pandemik nih Pak. Sepertinya ada dalam zona nyaman di sistem pandemik ini. Tetapi bagaimana menurut pandangan Pak Fundi? Boleh kasih pesan-pesan nggak Pak? Ya, oke. Berkaitan dengan zona nyaman. Sebetulnya kalau kita mau menilik lebih dalam lagi dan kita mau jujur terhadap diri kita, sebetulnya kita tahu kok tidak ada yang namanya kekekalan dalam hidup ini. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Yaakob berkaitan dengan lifetime. Sebetulnya zona nyaman itu terjadi karena kita bergantung pada sesuatu. Misal, kita sudah nyaman dengan pegawai kita misalnya. Dan kemudian kita bergantung sama pegawai tersebut. Tapi ingat, pegawai ini bisa keluar loh. Dan kalau pegawai ini keluar, maka kenyamanan itu hilang serta-merta dan itu berbahaya. Ya. Atau mungkin kita terlalu nyaman dengan gaya hidup tertentu. Ingat, kembali lagi, tidak ada yang kekal, termasuk juga gaya hidup. Misalnya sukanya makan enak, nah, nanti pada usia tertentu juga kolesterol naik dan lain sebagainya, begitu ya. Itu sudah tidak bisa lagi makan yang seperti itu, yang penuh dengan minyak, begitu kan? Ya, nah, itu juga harus diganti kan, begitu ya. Artinya apa? Artinya kembali lagi tidak ada yang kekal. Lalu apa? Misalnya ada orang yang bergantung sama orang tuanya, nyaman dengan kondisi bahwa orang tuanya memberikan segala sesuatunya, tinggal nunggu warisan begitu ya ceritanya kan. Oh, banyak sekarang seperti itu. Ya, termasuk yang rebutan warisan juga banyak begitu kan. Nah, kenapa? Karena bergantung pada sesuatu yang pada kenyataannya itu tidak kekal. Suatu saat orang tua juga tidak bersama dengan kita lagi dan pada akhirnya itu bisa menimbulkan bencana ketika saat itu kita belum lepas dari zona nyaman yang mematikan itu. Artinya apa? Artinya kita harus selalu sadar diri, mawas diri, kita harus selalu mengembangkan diri kita. Bayangkan kalau kita punya skill yang bisa terus berkembang, maka di masa pandemi ini kita tidak terlalu pusing. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena skillnya bisa digantikan di masa pandemi ini. Ya. Karena orang itu mungkin sangat bergantung dengan satu skill dan kemudian ketika masa pandemi ini terjadi skill itu sudah tidak terpakai. Dulunya nyaman dan sekarang pandemi ini banyak membuat orang tidak nyaman. Tapi jangan salah, suatu saat pandemi ini, kondisi seperti ini akan menjadi nyaman dan terlalu nyaman untuk beberapa orang, untuk banyak orang. Artinya kita juga harus mawas diri bahwa suatu saat pandemi ini akan selesai. Kita yakin itu dan kita mengimani itu bahwa pandemi pasti akan selesai.
Dan pada saat pandemi itu selesai, jangan sampai kita sedang berada di dalam kondisi deadly comfortable. Justru ketika saat ini sedang terjadi, kita mempersiapkan diri bahwa ketika pandemi selesai, kita punya sesuatu yang bisa menghadapi perubahan. Seperti itu kira-kira, Henry. Mungkin Pak Yakob ada yang mau ditambahkan. Bagaimana dengan Pak Yakob nih, Pak? Ya, benar. Ya, jadi kalau yang saya bisa tangkap memang di topik kita mengenai deadly comfortable ini adalah bagaimana kita harus bisa mempersiapkan diri kita untuk selalu menghadapi perubahan. Karena yang pasti itu adalah adanya perubahan, gitu ya. Jadi topik kita adalah sangat menarik sebenarnya adalah untuk supaya kita bisa sadar, kita bisa coba untuk kita lihat kembali apakah memang masih ada tempat-tempat kita yang selalu nyaman gitu ya, supaya kita bisa keluar dari zona nyaman tersebut dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif dan tentunya yang paling bernilai buat kita. Itu sih tips dari saya. Oke, saya akan rangkum sedikit bagaimana pesan yang diberikan oleh Pak Fundi bahwa segala sesuatu di hidup ini, di dunia ini tidak ada yang kekal. Pekerjaan, gaya hidup, gaya sosialita kita, atau bagaimana hidup berjalan, tidak ada yang kekal. Suatu saat semuanya berbicara tentang perubahan, semuanya bisa berubah. Maka kita perlu mawas diri, dan bahwa jika pandemi ini pun selesai, kita tidak boleh sampai terperangkap di dalam zona nyaman. Nah, teman-teman perlu mempersiapkan diri. Saya juga perlu mempersiapkan diri supaya ketika pandemi ini selesai, kita memang bisa mengembangkan hal apa yang bisa dikembangkan dari diri kita. Dan kemudian bagaimana Pak Yakob menekankan bahwa hal ini terkait dengan situasi pandemi, kita perlu mempersiapkan perubahan. Bahwa ini menjadi satu ajang perenungan, satu ajang penyadaran lah ibaratnya, supaya kita tuh sadar loh, kita perlu perubahan, kita hidup di dalam perubahan, dan kita perlu memang mencari hal apa yang mana nih yang kita terjebak di dalam zona nyaman. Seringkali itu tidak sadar di dalam diri kita, tetapi kita harus keluar dari situ supaya kita bisa masuk di dalam zona challenge yang baru, kalau saya sebut itu ya. Supaya kita bisa menghadapi perubahan dan kita menjadi pemenang yang sesungguhnya. Oke, nah itu dia teman-teman pembahasan tentang deadly comfortable. Teman-teman mau pilih yang mana di dalam area zona nyaman? Silahkan. Atau teman-teman mau keluar dari zona nyaman dan menjadi pemenang? Itu menjadi pilihan teman-teman. Tentunya motivasi kandang ayam mengajak teman-teman untuk menjadi pemenang di dalam perubahan, untuk keluar dari deadly comfortable menjadi enough comfortable. So, inilah motivasi kandang ayam. Let's move up bersama motivasi kandang ayam. Jangan lupa teman-teman, gua mau ingetin lagi untuk subscribe, like, dan komen untuk setiap topik kita, dan nantikan informasi-informasi yang menarik tentang motivasi kandang ayam. Dan jangan lupa kita juga akan mengadakan Q&A pada satu episode yang mendatang, dan juga kita akan memberikan giveaway ya kepada teman-teman yang setia menyaksikan motivasi kandang ayam. So, gua Henry Wijaya SPC selaku host dan Brian Jonathan sebagai editor mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fundi beserta juga dengan Pak Yakob yang sudah membagikan nilai-nilai seputar kehidupan untuk teman-teman semua yang ada di sini. So, kita jumpa lagi di episode yang berikutnya. Sampai jumpa, semangat pagi. Let's move up bersama motivasi kandang ayam.